Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan di teladan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah dari Al-Qur'an tentang kehidupan ya, pribadi maupun bermasyarakat. Kita masuk pada Al-Qaidah Tasi'ah, yaitu kaidah yang ke-9, walaisa adz-dzakaru kal unsa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kaidah yang ke-9, firman Allah walaisa adz-dzakaru kal unsa dalam surat Ali Imran ayat 36 ya. Ali Imran ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa dzakaru kal unsa," lelaki tidak sama dengan wanita. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 36 di mana Allah bercerita tentang kisah ibunya Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imran, rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Tatkala istrinya Imran berkata, "Ya Rabbku, aku bernazar untukmu bahwasanya apa yang dalam kandunganku ini, janinku ini muharraran akan menjadi khadim, yaitu pelayan di Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Falamma wada'atha, jadi dia tidak tahu janinnya laki atau perempuan, tapi dia berharap janinnya laki-laki karena dia sudah bernazar janinnya ini akan menjadi khadim, pelayan di Masjidil Aqsa, ngurusin masjid. Ya. Dan ini adalah kerjaan yang mulia, ya, menjadi pengurus masjid. Falamma wada'atha, tatkala dia melahirkan, qalat, ternyata yang dilahirkan anak perempuan, bukan laki-laki. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Rabbku, sungguhnya aku melahirkan anak wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at, tentunya Allah lebih tahu tentang apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, dan lelaki tidak sama dengan anak laki-laki, tidak sama dengan anak wanita. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku menamakan anak wanita ini dengan Maryam dan aku meminta perlindungan Engkau ya Allah terhadap Maryam dan juga terhadap anaknya dari gangguan syaitanir rajim. Inilah kisah tentang ibunya Maryam yang berniat agar anaknya laki-laki sehingga bisa menjadi pelayan di Masjidil Aqsa, ternyata anaknya perempuan. Dan makna walaysa dzakaru kal untha jelas bahwasanya laki-laki tidak sama dengan perempuan dari sisi pengkhidmatan terhadap masjid ya. Laki-laki lebih lincah gerakannya, kemudian mudah ke sana kemari, sedangkan wanita tentunya lebih dituntut untuk banyak di rumah. Sehingga laki-laki tidak sama dengan wanita. Dari sisi ini harapan Maryam ternyata tidak terkabulkan. Ada tafsiran lain dari ayat ini, maksudnya Maryam, harapan ibunya Maryam tidak terkabulkan. Ada tafsiran lain dari ayat ini, seakan-akan ibunya Maryam pasrah. Dia mengatakan, seakan-akan dia berkata walaisa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan wanita. Seakan-akan dia berkata, ya Allah, pilihanku adalah agar aku punya anak laki-laki menjadi pengkhidmah di Masjidil Aqsa, namun engkau milihkan wanita dan pilihanmu lebih baik daripada pilihanku. Aku tahu lelaki tidak sama dengan wanita, tapi aku yakin pilihanmu lebih baik daripada pilihanku. Dan ini menunjukkan dia sempurna tawakalnya tatkala dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Dan benar, karena wanita yang dilahirkan oleh Maryam ini, yang dilahirkan oleh ibunya Maryam ini, akhirnya menjadi seorang wanita yang hebat. Dialah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Maryam disebutkan dalam Al-Quran hampir 30 kali, lebih dari 30 kali Allah menyebutkan nama Maryam. Jadilah dia wanita yang terkenal, wanita salehah, dan memiliki anak yang sangat soleh, yaitu Isa
bin Maryam yang berkhidmat bukan hanya kepada Masjidil Aqsa tapi kepada Bani Israel secara umum. Dia seorang nabi yang sangat mulia. Yang seandainya ibunya Maryam, konon namanya Hannah ini kalau melahirkan laki-laki tentu dia tidak akan memperoleh keistimewaan sebagaimana ketika anaknya adalah Maryam. Baik. Ini asal muasal kenapa ada ungkapan walaysa dzakaru kal untha dalam ayat surat Maryam ayat 36, sungguhnya laki-laki tidak sama dengan wanita. Ini kaidah keperluannya apa sih? Kita harus mengerti kaidah ini agar ketika kita menjalani kehidupan, kita harus menerima kodrat. Tidak boleh kita memaksakan orang yang punya kodrat A untuk menjadi kodrat B. Enggak boleh. Ya. Dan seorang harus menerima kodrat yang telah Allah tentukan kepada dia. Ya. Contoh dalam kehidupan keluarga, ketika suami istri, lihat tingkah laku misalnya istri kita berbeda dengan laki-laki, atau wanita istri melihat suami kok tingkah lakunya seperti itu, tidak seperti lembut seperti wanita. Ini harus paham ini kodratnya masing-masing berbeda. Kodratnya masing-masing berbeda. Ya, suami jangan berharap istrinya kemudian menjadi gagah perkasa seperti dia misalnya. Ya. Atau seorang wanita jangan berharap suaminya lemah lembut seperti wanita yang lain, teman wanitanya. Beda wanita dengan laki-laki. Kodrat itu harus diterima. Kalau tidak diterima akan terjadi ketimpangan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ya. Sebagai contoh disebut dalam satu kisah ya, ada seorang lelaki yang dia jago bela diri, kemudian dia tertarik sama seorang wanita yang juga jago bela diri ya. Akhirnya mereka menjalani pernikahan ya, karena sama-sama jago bela diri, kemudian sebulan 2 bulan akhirnya berpisah ya. Ketika ditanya kepada sang lelaki, kenapa Anda berpisah dari sang wanita? Kata dia, saya tidak menikah dengan seorang wanita, tapi saya menikah dengan seorang lelaki. Kenapa istrinya juga jago ya? Ya repot kalau berkelahi mungkin berkelahi. Jadi ini maksud dari kaidah ini agar kita mau sadar, jangan berharap sesuatu yang mustahil. Jangan berharap lelaki seperti wanita dan jangan berharap wanita seperti lelaki. Masing-masing mengerti kondisi pasangannya dan mengerti kondisi lelaki sebagaimana mengerti kondisi wanita ya. Bukan maksud kaidah ini adalah merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena dua jenis ini, jenis laki maupun jenis wanita adalah dua jenis yang merupakan saling partner, saling dukung-mendukung ya. Bukan kompetitor, bukan saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat ya yang menyamakan lelaki dan wanita dan ada ayat-ayat yang membedakan laki-laki dan wanita. Sehingga dalam Al-Qur'an ya yang dijunjung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan ya. Perhatikan yang dijunjung oleh Allah adalah keadilan ya. Allah adalah keadilan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Allah memerintahkan untuk adil. Untuk adil. Dan Allah tidak pernah berkata innallaha ya'muru bil musawat. Allah tidak pernah berkata sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyamakan, tidak pernah. Tapi yang Allah perintah adalah al-adl, keadilan, untuk adil. Nah, apa itu adil? Adil dalam bahasa Arab adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Sesuatu pada tempatnya. Nah, kita harus bersikap adil kepada laki maupun wanita. Nah, adil terhadap laki-laki dan wanita. Laki dan wanita. Bagaimana caranya? Yaitu meletakkan laki pada tempatnya. Ya, fungsinya sebagai laki dengan fisik yang kuat,
dengan nalar yang panjang, kemudian pikiran yang panjang. Ya, harus diletakkan pada tempatnya, kemudian meletakkan wanita juga pada tempatnya. Wanita pada tempatnya. Tempatnya dengan fisiknya, yaitu perhatikan dengan fisiknya yang lemah lembut, kemudian perasaannya yang sangat peka. Perasaan yang sangat peka. Yang sangat peka. Ya, laki-laki dengan fisiknya yang kuat, ya, dengan nalarnya, ya, yang didepankan, yang didahulukan daripada perasaan. Nah, ini namanya adil. Ini namanya adil. Jadi tidak boleh namanya adil itu kita meletakkan wanita pada posisi lelaki atau meletakkan lelaki pada posisi wanita. Ini namanya adil. Kalau zalim itu apa? Zalim yaitu meletakkan wanita pada posisi lelaki. Tidak boleh. Atau sebaliknya meletakkan lelaki pada posisi wanita. Ya, kalau lelaki kemudian disuruh gendong bayi tiap hari, Nina bobohin bayi. Kemudian lelaki disuruh masak, disuruh cuci piring, disuruh cuci baju, suruh ngepel-ngepel, ya. Wanita kemudian keluar, ini namanya tidak benar, itu zalim kepada lelaki, ya. Ya, zalim pada laki dan zalim pada wanita, disuruh kerja keras keluar, ini zalim. Ya. Maka jangan terpancing dengan propaganda orang-orang barat yang menyerukan al-musawat, yaitu emansipasi atau kebersamaan atau kesamaan laki dan wanita dalam segala kondisi. Ini tidak benar, ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an ada kondisi di mana lelaki sama dengan wanita pada hal yang mungkin untuk disamakan, ya. Perhatikan. Dalam Al-Quran, ya, ada kondisi lelaki disamakan dengan wanita. Padahal yang mungkin disamakan, yaitu pada perkara-perkara yang mungkin untuk disamakan. Seperti apa? Seperti dalam hak untuk masuk surga. Masuk surga, ya. Dalam hak untuk beramal soleh. Ya. Ini misalnya disamakan. Hal untuk bahagia di dunia. Sama-sama punya hak untuk apa? Untuk bahagia di dunia, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun wanita, zakar laki-laki maupun wanita, dia beramal saleh dan dia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan buat dia hidup bahagia. Jadi berhak bahagia bukan laki-laki saja, perempuan juga berhak bahagia. Caranya gimana? Sama. Beriman, beramal saleh. Sama laki-laki dan perempuan. Ya. Sama, beriman, beramal saleh, maka keduanya berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, ya. Sama juga dalam Al-Qur'an juga dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang masuk surga. Kata Allah, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar, man amila sayyi'atan falayujza illa mithlah wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Dalam surat Ghafir ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab." Kata Allah, lelaki maupun wanita yang beramal saleh dalam kondisi beriman, maka mereka akan masuk surga. Dan mereka akan diberikan kenikmatan di dalam surga tanpa ada batas. Jadi laki-laki perempuan beramal surga. Untuk beramal saleh seperti dalam surat Al-Ahzab, ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat." Sungguhnya laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Yang laki muslim dan wanita muslimah. Wal mu'mina wal mu'minat. Laki mukmin dan wanita-wanita mukminah. Wal qanitina wal qanitat. Dan para lelaki yang rajin taat ibadah dan wanita yang taat ibadah. Was-shadiqina was-shadiqat. Para lelaki yang jujur dan para wanita yang jujur. Was-sabirina was-sabirat. Para lelaki yang bersabar, wanita-wanita dan wanita yang bersabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Para lelaki yang khusyuk dan yang takut kepada Allah dan juga para wanita yang khusyuk dan takut kepada Allah. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, para lelaki yang bersedekah dan para wanita yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, para lelaki yang berpuasa dan para wanita yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, para lelaki yang menjaga kemaluannya dan para wanita yang menjaga kemaluannya. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, para lelaki yang suka berzikir kepada Allah dan para wanita yang juga suka berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Demikian juga misalnya dalam menuntut ilmu. Boleh menuntut ilmu. Tidak jadi masalah, semua punya hak laki-laki perempuan menuntut ilmu, bahkan dalam sebagian masa sebagian wanita lebih hebat. Seperti contohnya Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala adalah seorang wanita yang faqihah, yang ahli ilmu, sampai para sahabat kalau ada masalah mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini pada perkara yang mungkin disamakan antara laki dengan wanita, dan ini tidak mengeluarkan dari keadilan, ya. Ini tidak mengeluarkan dari keadilan. Mengeluarkan dari koridor keadilannya. Baik. Bin. Sebaliknya, ada kondisi-kondisi di mana Al-Quran membedakan antara laki-laki dan wanita. Kondisi-kondisi perbedaan antara lelaki dan wanita. Perhatikan, perbedaan ini ada sebabnya, ya. Perbedaan ini ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah karena di antara sebab perbedaan adalah karena perbedaan fisik. Fisik lelaki dan wanita. Contoh tadi beda dalam berkhidmah, beda dalam keluasan berkhidmah di masjid. Yang Allah berfirman tadi, "Walaysa dzakaru kal unsa." Walaysa dzakaru kal unsa. Tentu beda. Ya, antara lelaki kalau urus masjid ke sana kemari, mungkin urusan sana urusan sini, ngangkat ini ngangkat sana. Wanita terbatas, ya. Dia mungkin gerak dilihat lelaki, banyak hal membuat dia tidak bisa seperti lelaki contohnya. Kemudian dalam masalah rumah tangga, ya.
dalam kepemimpinan dalam rumah tangga. Ya. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, para laki adalah pemimpin bagi para wanita di rumah maksudnya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, di mana lelaki lebih utama dari wanita dari sisi kepemimpinan, dari sisi pengaturan, mereka nalarnya lebih panjang dan yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari harta yang mereka infakkan. Mereka harusnya pemimpin karena mereka yang cari harta untuk rumah tangga, ya. Mereka yang berhak ditaati. Ya. Ini contoh dalam kepemimpinan rumah tangga, maka lelaki dibedakan dengan wanita, tidak disamakan, ya. Kemudian juga misalnya dalam hal yang lain seperti jadi perbedaan karena laki dan wanita dan situasi, ya. Perubahan fisik dan situasi juga. Sikon, ya. Tapi contoh misalnya perbedaan dalam warisan. Lelaki 2 kali lipat. Anak laki-laki, tidak semua dalam warisan lelaki 2 kali lipat dari wanita, tidak semua. Dalam sebagian kondisi aja. Ya, dalam sebagian kondisi, ya. Misalnya warisan ayah dan ibu tidak sama, tidak 2 kali lipat, ya, misalnya. Jadi tidak semua selalu 2 kali lipat, tetapi dalam sebagian warisan anak lelaki 2 kali bagian anak wanita. Kata Allah, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, anak laki 2 kali lipat daripada wanita. Kenapa? Karena wajar, ya. Lelaki hartanya siap untuk berkurang. Wanita hartanya siap untuk bertambah. Siap untuk bertambah. Lelaki berkurang kan apa? Bayar mahar, ya, bikin berkurang. Bayar mahar. Kurang lagi. Belum lagi dia harus infak untuk keluarga kalau sudah nikah. Hartanya siap berkurang. Belum lagi dia terkadang berbakti kepada orang tua. Pada orang tua misalnya, ya. Atau terkadang dia harus, yang masih hidup tentunya, terkadang dia harus ngurus keluarga mertua, macam-macam, ya. Wanita hartanya siap bertambah, ya, dapat mahar, ya. Dapat duit dari suami, ya, dan dia tidak berinfak kepada anak-anaknya. Tentunya tidak Allah yang maha pencipta, yang menciptakan laki-laki dan wanita, dan memberikan hukum-hukum yang selaras dengan laki-laki dan wanita, yang menentukan bahwasanya memang tidak boleh disamakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ini kemudian di kemudian kelak dia akan menjadi kepala rumah tangga. Dia harus mengeluarkan uang, dia bayar mahar. Anak wanita ini kemudian akan diambil oleh lelaki lain dan dia akan dapat mahar dan dia akan diberi hadiah oleh suaminya. Maka jangan disamakan kemudian laki-laki dan perempuan, karena memang kondisi membuat harus dibedakan. Kemudian di antaranya misalnya perbedaan dalam persaksian. Yang terkait muamalah.
kata Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hutang piutang. Kata dalam surat Al-Baqarah, "Wastashhidu syahidaini mir rijalikum." Ketika kalian mencatat utang satu dengan yang lain, hadirkanlah dua saksi lelaki untuk pencatatan hutang kalian. Ini sunnah kalau orang memberi hutang kepada orang lain, maka dia cari dua saksi agar menjadi saksi atas hutang tersebut, ya. Meskipun kita teman, meskipun kita percaya, kita berusaha menjalankan sunnah. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar yang berhutang tidak lupa bahwasanya dia punya hutang, dan agar dia ingat bahwa ini adalah kewajiban yang akan dipermasalahkan di akhirat kelak. Ya, sehingga meskipun kawan atau apa, sunnahnya kita mendatangkan dua saksi. Kemudian kata Allah, fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua saksi lelaki, fa rajulun wa imra'atani, maka jadikanlah saksi itu seorang laki-laki dan dua wanita. Mimman tardawna minasyuhada, yang menurut kalian pantas untuk menjadi saksi dari para wanita. Antadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Bisa jadi salah seorang wanita lupa diingatkan oleh wanita yang lain. Jadi sini nampak kalau kita punya utang piutang, saksi dua orang laki. Kalau tidak ada, satu lelaki dan dua wanita. Jadi dua wanita ini sama dengan satu laki-laki. Ada yang protes, Ustaz, kenapa bisa demikian? Apakah ini penghinaan terhadap wanita? Tidak. Karena memang kondisi wanita bukan tipe orang yang sibuk dengan muamalah. Dia tidak peka dalam hal tersebut. Maka dibutuhkan, ini demi kemaslahatan, dibutuhkan wanita yang lain. Kalau dia lupa, ada yang ingatkan. Beda dengan masalah wanita rumah tangga, detail atau enggak? Detail. Masalah ini, masalah masakan, masalah ini. Detail banget, kita enggak bisa apa-apa. Detail apa yang kurang, ini rumah apa yang kurang, harus belanja apa belanja. Mereka sangat detail karena itu kegiatan mereka sehari-hari. Tapi kalau masalah utang piutang, masalah dagang itu bukan kebiasaan kerjaan wanita. Sehingga ketika Allah membedakan hal ini karena kondisi menuntut untuk dibedakan. Sehingga saksi satu lelaki sama dengan saksi dua wanita. Karena memang wanita bukan kegiatannya muamalah. Sementara dalam sebagian hal wanita sama dengan laki-laki. Contohnya ketika wanita bersaksi tentang terlihatnya hilal untuk puasa Ramadan, maka meskipun dia satu wanita diterima, meskipun dia wanita tidak perlu dua wanita. Ini tatkala itu persaksian wanita sama dengan laki-laki, karena padahal yang sama-sama bukan keahlian lelaki, tapi sama-sama laki wanita bisa saja melihat hilal. Contoh seperti persaksian wanita dalam masalah haid. Dia bilang, saya sudah haid, saya belum haid. Diterima persaksiannya. Karena itu masalah keahlian wanita. Masalah haid atau bersih itu urusan dia. Dia lebih tahu. Kemudian juga misalnya masalah persaksian dalam masalah radha'ah. Atau masalah kelahiran. Atau masalah li'an. Ini semua persaksian wanita, satu wanita sama dengan satu laki-laki. Dianggap sama oleh syariat. Kenapa? Karena memang itu adalah perkara yang merupakan spesialis wanita. Masalah kelahiran, masalah haid, masalah suci dari haid, masalah li'an, sehingga tatkala itu disamakan. Jadi dianggap satu laki-laki sama dengan dua wanita tidak dalam semua permasalahan, tapi dalam permasalahan muamalah. Ya. Adapun dalam urusan kekhususan wanita, maka sama. Tadi kita sebutkan misalnya masalah apa? Kelahiran, masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi ini di antara perbedaan antara lelaki dengan wanita, ya. Baik. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dari sini kita tahu, kalau mau dipaksa untuk sama, maka itu zalim. Ya. Jika ini dipaksa untuk sama, maka zalim. Zalim. Oleh karena dalam Al-Quran, karena memaksakan dua hal yang berbeda untuk sama. Karena memaksakan dua hal yang berbeda untuk sama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membedakan banyak hal yang berbeda. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal." Tidak sama antara orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah dengan orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Dua hal yang berbeda, jangan disamakan.
Karena setelah Fatu Makkah Islam berkembang. Islam telah menaklukkan kota Mekah. Nah, orang yang berjuang sebelumnya perintis tidak sama dengan orang yang hanya melanjutkan, harus dibedakan. Padahal itu sama-sama laki-laki. Allah tidak menyamakan, padahal sama-sama laki-laki. Ya. Karena ada kondisi yang harus membedakan, maka tidak boleh kita samakan. Ya, sama saya sering sampaikan. Bagaimana kalau orang pintar, belajar, rajin, nilainya 100 dengan orang yang nilainya minus atau nilainya 5, 3, kemudian mau sama-sama jadikan ranking 1, ya enggak bisa lah. Dalam pekerjaan ada direktur yang memikirkan segala hal, mau disamakan dengan pegawai kasaran, mau gajinya sama, ya enggak bisa lah. Itu namanya zalim. Kalau yang satu ahli kemudian pekerja kasar kemudian disamakan gajinya, ya zalim. Enggak bisa. Ya. Allah juga berfirman misalnya, ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawidz dzulumatu wan nur? Apakah sama antara orang yang melihat kebenaran dengan orang yang buta dari kebenaran? Enggak mungkin disamakan oleh Allah. Am hal tastawidz dzulumatu wan nur? Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan? Masa mau disamakan? Yang harus dibedakan. Nah, ini beda, enggak boleh disamakan. Ya, Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah mau disamakan orang yang berilmu dan tidak berilmu? Harus dibedakan, tidak boleh disamakan, ya. Afanajal muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun? Apakah sama? Apakah kami mau samakan antara orang yang beriman, orang muslim dengan orang mujrim pendosa? Tidak sama. Allah bedakan hukum di dunia dan hukum di akhirat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi intinya dalam syariat yang ditekankan adalah keadilan, bukan persamaan. Oleh karenanya jika ada seorang laki berusaha menyerupai wanita dalam hal yang bukan bidangnya, yang ingin keluar dari kodratnya, maka terlaknat. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-mutasyabbihina birrijal, al-mutasyabbihina bin nisa minar rijal. Allah melaknat para laki-laki yang meniru-niru, para laki-laki yang meniru wanita. Allah melaknat. Wa la'anahullah al-mutasyabbihati birrijal minan nisa, dan Allah juga melaknat wanita yang menyerupai lelaki, ya. Ingin wanita pengen jadi laki-laki, gayanya pengen laki-laki, semuanya kayak laki-laki. Sebaliknya laki-laki yang berusaha seperti perempuan, pakai baju inilah, kemudian pakai liven misalnya, kayak bencong, pakai anting, pakai macam-macam yang itu merupakan aksesoris wanita, maka ini terlaknat. Dan ini menyelisih kodrat. Menyelisih kodrat, ya. Oleh karenanya kita harus menerima bahwasanya wanita tidak sama dengan laki-laki. Nah, orang-orang yang berusaha menyamakan laki-laki dan wanita, sungguhnya mereka merendahkan wanita. Mereka merendahkan wanita. Lihat dalam Islam, saya sering sampaikan bagaimana wanita dimuliakan dalam Islam, ya. Disikapi adil oleh Islam, ya. Makanya wanita kalau menikah tidak boleh tanpa wali, harus dengan wali, karena kalau tanpa wali dia mudah dibohongin sama lelaki buaya darat atau ya digombal-gombali langsung nurut, langsung dinikahi, kemudian dicampakkan. Tapi kalau ada walinya yang periksa cocok atau tidak. Kalau ada masalah, walinya yang berhadapan, seperti itu. Wanita kalau bersafar harus dengan mahram, ya. Karena dengan mahram bisa menjaga dia, yang dia harus di mobil tidak perlu turun di mobil, lelaki yang belikan, kemudian yang ngurusin dia, menjaga dia, tidak ada yang mengganggu dia. Dia tidak tergoda dengan laki lain, ya, macam-macam. Jadi ada yang menjaga dia. Ini syariat memuliakan wanita, ya. Misalnya banyak wanita sebagai ibu dimuliakan dalam Islam. Bagaimana ibu yang punya jasa besar mengandung, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana wada'tu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tu kurhan. Dikandung oleh ibunya dalam kondisi berat, dilahirkan juga dalam kondisi tidak menyenangkan. Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan yang bertambah-tambah. Allah sebutkan agar seorang anak berbakti kepada ibunya. Yang Rasulullah SAW pernah berkata, ilzam rizlaiha fasammal jannah. Lazimilah kedua kaki ibumu, disitulah surgamu. Mana syariat mana yang mengajarkan untuk berbakti kepada ibu seperti syariat apa? Islam. Tidak ada, ya. Tidak ada. Bagaimana Islam memuliakan seorang wanita? Kalau sebagai istri, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai lelaki yang terbaik bagi istrinya. Di mana dalam syariat mana yang mengajarkan demikian? Laki ingin masuk surga dan jadi lelaki terbaik, jadilah yang terbaik bagi istrinya, ya. Semuanya menunjukkan bahwasanya pemuliaan Islam terhadap wanita. Oleh karenanya wanita tidak pantas untuk kerja keras seperti lelaki kemudian keluar. Tidak pantas, tepat di rumah. Di rumah dia menjadikan rumahnya adalah
surganya, bukan penjaranya. Kemudian datang orang-orang barat ingin merubah aturan yang telah diletakkan oleh Rabbul Alamin, yang menciptakan laki-laki dan wanita dengan berbagai macam perbedaannya, yang meletakkan hukum-hukum yang adil untuk memuliakan wanita. Datanglah mereka memporak-porandakan, mereka ingin emansipasi dalam segala hal. Kita tidak melarang emansipasi dalam menuntut ilmu, oke. Emansipasi dalam beramal soleh, oke. Emansipasi dalam banyak hal diperbolehkan, tapi dalam semua hal tidak. Laki-laki binaraga, perempuan juga binaraga. Gimana? Laki-laki karate sampai angkat kaki, taekwondo, perempuan juga jago taekwondo. Gimana? Laki-laki tinju, perempuan juga sparring tinju. Ini gimana seperti ini? Enggak. Laki-laki supir truk kontainer, perempuan juga supir truk kontainer. Sampai lihat orang liberal, saking ngeyelnya, laki-laki jadi imam, perempuan juga jadi imam. Ya, kalau imam perempuan cantik, masjid insya Allah penuh, laki-laki datang terus saf pertama. Saf pertama gimana kalau dia ruku, dia sujud terlihat belakangnya, ada gimana seperti ini? Laki-laki khutbah Jumat, perempuan juga boleh khutbah Jumat. Ini gimana nih? Perempuan khutbah Jumat, kemudian kalau lagi khutbah terus haid gimana? Ada-ada aja maksudnya. Lebih parah lagi orang-orang liberal mengatakan bukan laki-laki yang boleh mencerai, perempuan juga boleh mencerai. Saya sering bilang kalau perempuan boleh mencerai, suaminya diceraikan sehari 2 kali, 3 kali. Dikit marah kamu saya cerai, saya pulangkan ke rumah orang tuamu. Kemudian laki-laki, kalau perempuan punya masa iddah, laki-laki juga harus punya masa iddah. Kalau dicerai oleh istrinya, laki-laki harus punya masa iddah. Tidak boleh nikah dengan perempuan lain sampai menunggu masa iddah 120 hari. Dari mana aturan seperti ini? Aturan dibuat oleh orang-orang bahlul, orang goblok, orang liberal yang ngaku pintar, goblok, otaknya enggak jalan, ingin menyamakan laki-laki dan perempuan. Kita bilang samakan tuh laki-laki, suruh hamil kalau mau. Laki-laki suruh hamil. Suruh hamil. Suruh nyusui, ya kalau mau samakan segala hal. Suruh laki-laki, suamimu suruh hamil. Suamimu suruh nyusui, wahai orang-orang liberal. Jadi subhanallah, kalau kita ikut gaya barat, menyamakan laki-laki dan perempuan, itu artinya menghinakan wanita. Menghinakan wanita. Ada seorang wanita dari negeri Arab. Dia pendukung emansipasi dalam segala hal. Sampai akhirnya di penghujung perjuangan dia menyesal. Dia bilang, saya ingin kebebasan dengan mengorbankan rumah tanggaku. Saya ingin kebebasan keluar sana dengan mengorbankan anak-anakku, tidak ada yang ngurus. Saya ingin berkiprah, ingin tampil dengan mengorbankan kebahagiaanku. Rumahku jadi seperti neraka. Saya ingin kembali seperti dulu. Saya ingin rumahku nomor 1, rumahku nomor 1. Saya ingin anak-anakku nomor 1, itulah kebahagiaanku. Itulah kebahagiaan wanita di rumah, ngurus anak, ngurus suami, itulah kebahagiaan wanita. Bukan yang keluyuran ke sana ke sini, bertemu dengan berbagai macam laki, mudah untuk dicolek oleh berbagai macam laki. Itulah keinginan orang barat, menjadikan wanita seperti laki-laki sehingga hilang kemuliaannya dan hilang harga dirinya. Sehingga boleh dicolek oleh siapa saja, boleh dipandang oleh siapa saja, tidak ada nilainya. Tidak nilainya. Boleh ditunggangi oleh siapa saja, itulah wanita-wanita barat seperti itu. Sehingga akhirnya mudah untuk selingkuh dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kita harus tahu bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha, ini adalah suatu kenyataan kodrat yang tidak bisa ditolak. Laki-laki sama dengan perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka dalam beberapa hal mungkin saja sama, yang memungkinkan untuk disamakan seperti ibadah, seperti ini. Dalam sebagian hal tidak mungkin disamakan. Seperti misalnya dalam masalah urusan jihad, bukan urusan wanita. Wanita jihadnya haji. Ya, alaikunna jihadun la qitala fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita punya jihad yang tidak perlu angkat senjata. Itu apa? Dengan berhaji atau berumrah. Adapun lelaki tugasnya berat. Lelaki tugasnya berat. Oleh karenanya kalau ada yang menyerukan kepada kita tentang emansipasi, kita bilang kita terima emansipasi, namun tidak dalam segala hal. Karena kalau kita memaksakan emansipasi dalam segala hal, maka hanya merusak wanita tersebut dan merendahkan wanita tersebut dan menghilangkan kemuliaan wanita tersebut sebagaimana terjadi di negara-negara kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.